Kalau seandainya tidak ada wihara, mungkin saya masih di Alexis. Iya kan? Berantem udah hancur dan mungkin saya juga nanti lahirnya nggak akan jadi bahagia jadi manusia, tapi mungkin saya bisa di alam neraka. Iya. Ya kan? Oke, lanjut Ko Ananta. Lanjut, Ini lanjut. Menarik banget nih ya cerita Nah. Ko Ananta. Bagaimana Ko Ananta ini dari non Buddhis bisa mengenal Buddhis gitu kan. Bahkan sekarang menjadi Dhamma Duta ya. Bahkan masuk ke majelis juga ya. Masuk majelis. Masuk majelis juga. Oke. Nah, Koko kan sekarang sudah masuk ke dalam apa ya, komunitas Buddhis ini jauh lebih dalam lagi, bukan hanya umat yang Iya. kalau dulu belajar, sekarang terjun langsung bahkan menjadi Dhamma Duta gitu kan. Masih belajar, tapi belajarnya belajar untuk praktek gitu ya. Nah, Koko melihat permasalahan di komunitas Buddhis Indonesia ini apa kok gitu dari sudut pandang Ko Ananta? Oke. Kalau saya bukan tipe orang yang suka membaca lalu saya percaya, tapi saya adalah tipe orang yang melihat kemudian mengalami sendiri, dan selama 6 tahun saya keliling komunitas wihara, karena mulai dari tahun 2015 saya ini banyak keliling, diundang sama wihara-wihara. Di sini ada 3 permasalahan, yang sedikitnya ya 3 permasalahan. Yang pertama itu kalau saya lihat sekarang ini banyak sekali sektarianisme yang luar biasa di antara umat Buddha. Sektarianisme. Sektarianisme. Contoh misalnya, aliran saya merasa paling asli. Gitu, contoh. Gue yang paling Buddha nih. Gue yang paling Buddha, atau gue yang paling bener-bener ngikutin yang kayak orang zaman dulu 2560 tahun yang lalu gitu kan. Ada juga yang bilang, oh enggak, yang saya paling oke. Kenapa? Saya bisa merangkul semua keyakinan lokal. Ada yang seperti itu ya kan. Ada juga istilahnya kayak, oh saya paling enak, soalnya mencapai nibbana itu cepet gitu kan. Ada aliran seperti itu. Jadi gini, aliran-aliran itu pasti berbeda. Tapi yang menjadi concern saya adalah kenapa kita harus berantem gitu dengan perbedaan aliran. Kalau bisa itu bahkan bisa menjadi kayak semacam buat memperkaya kita. Oh ada loh aliran yang begini, ada aliran yang begini, ada aliran yang begini. Kamu cocoknya di mana? Kan enakan begitu. Daripada yang satu mengklaim paling hebat, satu lagi mengklaim yang paling hebat. Yang kan nggak mungkin dua-duanya sama-sama hebat. Karena gini kok, ajaran Buddhisme itu kan mengajarkan kita jangan melekat. Betul. Ketidakmelekatan. Ini kok kita malah melekat dengan apa ya? Label, ritual, bahasa. Iya. Itu malah sangat tidak buddhistik justru. Sangat jauh dari Buddhis. Cuman kalau saya tanya sama teman-teman di organisasi apapun gitu ya, kenapa kita kok begini ya? Ya mereka jawabnya secara duniawi. Ya namanya juga kita manusia, kita butuh label, kita butuh fanatisme. Ya kan? Itu perlu jawaban yang lebih kritis lagi sih. Kalau saya melihat sih mungkin ya kita kan kalau mencoba berpikir seperti Buddha yang tadi Ko Ananta jawab, ya kita harus berpikir dulu sumbernya apa. Kalau saya melihat sih mungkin ego. Iya, betul. Sumbernya ego. Politik. Ya itu ego lah intinya. Iya. Ada kepentingan di situ. Betul. Nah, kemudian dengan adanya perpecahan ini yang diakibatkan oleh fanatisme dari masing-masing sekte agama Buddha yang ada di Indonesia, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya begini, contoh nih ya, ini yang paling aku sering ketemu begini. Ada di beberapa wihara, ada beberapa Dhamma Duta itu di blok, nggak boleh ceramah di wihara tersebut. Kalau ditanya kenapa, kok nggak boleh ceramah gini, Mo? Kok yang ini kok nggak boleh masuk, Mo? Ya mereka jawabannya ya karena mereka mengajarkannya yang berbeda. Contoh misalnya, dulu pernah ada kasus di mana satu Dhamma Duta ini mengajarkan kepada umat bahwa ada 10 hari besar agama Buddha. 10 hari besar agama Buddha. Kemudian kebetulan di wihara itu menganut satu keyakinan bahwa hari raya agama Buddha hanya 4. Hanya Waisak, Magha Puja, Katina, ya kan, sama satu lagi Asada. Ya kan? Tapi si Romo ini bilang ada 10. Apa tuh? Ada Imlek, kemudian campur, ya, ada Imlek, ada Ulam Bana, kemudian ada hari lahirnya atau hari pencerahannya Mak Wan Im. Wah, macam-macam kan? Nah, disitulah akhirnya dari pengurus itu bilang, kita nggak mau lagi ngundang dia, soalnya dia ngajarin yang berbeda.
Justru menurut saya begini, nggak apa-apa diajarin yang banyak, tapi dijelasin. Ini menurut pandangan aliran ini loh. Iya. Jadi umat itu nggak cuma sekedar taunya itu, ya kan? Tapi tahu beragam. Oh, menurut Tridharma seperti ini, menurut Theravada seperti ini, menurut budayanya seperti ini. Jadi umat tuh punya kekayaan dan punya peluang. Oke, saya kira-kira saya maunya yang mana nih? Kira-kira saya maunya nih meyakini yang mana, ya kan? Cocoknya yang mana, ya kan? Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya dibutuhkan sama umat Buddha kita. Karena kesian. Contoh lagi misalnya, saya sebagai guru, saya juga kepala sekolah, saya juga melihat ya soal-soal agama Buddha di kita. Setiap kali mau ujian kan biasa kan soal-soal kumpulin ke saya semua. Saya lihatin gitu. Ini tidak ada tuh yang namanya di agama-agama lain ya. Itu soal yang sektarian. Tapi kenapa di agama kita itu soalnya tuh sektarian semua dan hanya menggunakan bahasa Pali misalnya. Tidak ada yang namanya bahasa Sanskerta. Misalnya kan gitu. Padahal kan kenyataannya di Indonesia ini banyak sekali aliran-aliran. Dan tidak bisa semuanya disamakan harus Pali semua bahasanya. Nggak bisa. Jadi dari pendidikan saja udah kelihatan. Ini kayaknya pendidikan kita ini pun terlalu sektarian. Gimana anak-anak kita nanti ke depannya? Gitu. Katanya semoga semua makhluk berbahagia. Iya, bukan semoga satu aliran berbahagia kan? Iya, aduh gimana? Oke. Dampak negatifnya apa lagi kok? Dampak negatifnya adalah yang selain Dhammaduta tadi ya, di blog-blog gitu. Jadi umat kita itu juga jadi terpecah belah. Kadang-kadang kalau saya lihat di grup-grup Buddhis di Facebook misalnya atau di Instagram, mereka suka ada diskusi, debat. Begitu debat ini udah mulai bisa berantem ketika yang satu aliran ketemu aliran lain, kemudian mereka menjawab permasalahan yang sama dengan cara yang berbeda. Wah, langsung yang satu bilang, "Oh, ini yang kamu salah nih, agama nih." Nah, ngejelekin begitu. Kok pernah ngeliat yang debat soal apa nih? Soal contoh nih, kalau banyak sekali sih soalnya ya. Vegetarian misalnya atau apa? Vegetarian ini yang paling hot kan? Iya. Atau misalnya bukan vegetarian, ketuhanan. Nah, ini yang paling hot nih. Karena ini seru nih. gini, ada satu aliran di Indonesia, di Buddhis ya, di Indonesia yang menyatakan bahwa ada yang namanya Sang Yang Maha Kuasa. Sang Yang Maha Kuasa itu ada, tapi ada lagi aliran yang bilang, oh itu nggak ada. Ya kan, nah ini kalau ketemu ini, wah debatnya luar biasa. Ada, yang satu bilang nggak ada, ya kan. Kemudian ada juga yang versinya beda lagi. Oh ini namanya Tien, kan beda lagi nih, ya kan. Nah, Tien itu apa? Langit kan? Langit, ya kan ada keyakinan seperti itu ya, ada. Jadi kan emang ada. dalam Buddhis itu berarti kan banyak sekali keyakinan, bahkan konsep Tuhan aja kalau kita lihat secara umum ya, itu beda-beda. Contoh kayak, kita lihat kayak ini deh, misalnya kayak Maitreya, dia punya konsep Tuhan sendiri. Capek ya, jadi berantem terus ya? Berantem terus. Ini udah kecil, tengil, ribut pecah-pecah lagi. Nah, ibaratnya kayak gini kok, kita punya satu kue begini, kuenya udah kecil, kita potong-potong kecil lagi, rasanya apa? Gak ada rasanya. Gak ada rasanya, makan segini ya. Iya. Gak berasa brownies. Gak berasa. Iya. Karena apa? Kita berantem ngurusin hal-hal begituan. Kita jujur aja nih. Kadang-kadang kita bisa bilang kita tuh jago kandang. Mohon maaf nih. Buddhis itu sekarang itu umatnya banyak jago kandang. Tapi begitu ketemu sama agama lain, ya ciut. Ditanya, kamu agama apa? Buddhis. Atau ditanya, kamu agama apa? Jangan tanya agama lah. Ada yang kayak gitu kan? Kalau saya ditanya, kamu agama apa? Saya agama Buddha. Dan kalau misalnya yang lain pada doa, saya doa begini. Pede dong, ya kan? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau yang lain kan, kalau yang saya lihat ya, suka ada banyak yang latah. Umat kita tuh banyak yang latah. Begitu yang lain begini, ikutan begini. Ya emang bagus itu ya. Maksudnya kita mengadaptasi, cuman nggak sampai segitunya juga, ekstrim juga itu. Iya. Apalagi habis itu diajak ke yang lain, mau, ya kan? Iya. Gara-gara apa juga? Gara-gara kitanya juga nggak bisa mengakomodasi kebutuhan mereka. Gitu kan? Namanya anak muda itu nggak mikirin lu aliran apa. Iya kan? Yang namanya anak muda, ya ini Buddhis nih. Saya yakin dengan Buddhis. Udah kan? Sisanya ya udah, kita ya dengan gaya kita milenial. Kita nggak lagi mikirin yang namanya, oh ini harus pakai bahasa ini, harus pakai bahasa yang itu, harus pakai ritual begini. Nggak lagi. Zaman dulu mungkin tahun 70-an mungkin begitu ya. Generasi tua kita, karena mereka yang pertama kali membangun majelis, mereka harus fanatik memang. Cuman kan zaman sekarang kan udah beda kondisinya. 50 tahun yang lalu itu kan, generasinya udah beda, pemahamannya udah beda. Nggak bisa pakai cara
yang udah 50 tahun, apalagi 2560 tahun yang lalu. Nggak bisa. Anak-anak muda kita ini harus harus diberikan kreativitas, ruangan untuk bisa kayak semacam ekspresikan apa sih yang mereka mau gitu. Ekspresi. Nah, ekspresi ini yang jarang kalau kita lihat ya. Nah, jadi artinya dengan anak muda ini yang bisa dibilang sekarang kan udah ada zaman digital ya, udah banyak sosial media. Artinya ekspresi itu kan bisa kita mudah keluarkan begitu. Betul. Kan, dikemas. Misalnya ini kan bagian dari bagaimana mengeluarkan ekspresi kita kan melalui podcast ini misalnya. Nah, jadi spirit yang sektarian itu kalau bisa jangan diwariskan lah gitu ya, gitu ke yang muda gitu loh. Nanti ekspresi yang timbul keluar itu ya jadi ekspresi sektarian lagi, bukan gitu ekspresi yang dimana kita universal. Kita sebagai umat Buddha, sayang loh teman-teman, kita itu harus yakin nih bahwa memang kita ngelihat sendiri bagaimana populasi umat Buddha di Indonesia itu hanya 0,72%. Dan saya pun nggak percaya data itu permainan juga kalau menurut saya. Bisa permainan, tapi itu jadi warning buat kita. Istilahnya itu buat memotivasi kita bisa. Istilahnya, lu udah kecil, berantem. Ya lah gitu kan ya. Walaupun saya yakin sih bisa 2%, 3%. Cuman kalau kita istilahnya dengan data ini ya, kita lihat positifnya. Ya ini bisa mempersatukan kita sebenarnya. Hanya dengan 1,7 juta jiwa di Indonesia umat Buddha. Harusnya kita bisa harusnya solid. Kopassus itu jumlahnya berapa sih? Iya, solid mereka. Tapi pasukan yang disegani gitu kan, jumlahnya dikit gitu kan. Gitu. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Oke. Menarik nih ya. Jadi impact-nya banyak ya. Jadi kalau masalah sektarian ini ya merembet kemana-mana. Karena sektarian ini merembet ke perbedaan pikiran antar generasi juga. Karena generasi tua mungkin memang sektarian, tapi generasi muda tidak mau sektarian juga. Mereka lebih suka, yang penting saya bisa berekspresi kok. Nah, dampaknya mungkin jadi regenerasi mungkin. Regenerasi. Jadi mungkin karena yang muda-muda ini juga melihat, karena ini sektariannya banyak, kalau sektenya banyak dengan jumlah 0,72 tadi yang Koko bilang ya, udah itu sektenya banyak, ya akhirnya di sini dikit-dikit semua yang kelihatan. Betul. Gitu loh. Akibatnya dikit ya mungkin, waduh udah Buddhis, gue bosen deh. Ya, jadi gue mungkin pindah atau apa gitu kan. Solusinya bagaimana? Solusinya gini ya, kita harus mulai dari generasi muda. Generasi muda kita ini harus dibimbing untuk tidak terlalu kesektarian. Jangan sampai generasi muda mewakili atau meneruskan pemahaman orang-orang yang lebih tua yang memang waktu itu memang pemahaman sektarian itu diperlukan. Sekarang udah beda, kita harus berubah pemikiran. Makanya itu saya sangat mendukung kalau seandainya ada wihara-wihara mungkin yang di-handle sama generasi muda. Jadi kalau beda tuh, kalau wihara yang di-handle sama generasi muda, biasanya mereka akan lebih toleran. Makanya kita generasi muda Buddhis, kita harus tunjukkan. Kita bisa loh, kayak gini, CD ya kan. Saya nggak nyangka, ternyata yang handle saya Abi. Ya kan, muda bener ya kan gitu. Istilahnya, kita justru butuh yang seperti ini. Nggak lagi yang orang udah umur 40-an, yang pola pikirnya pasti akan lebih ke arah, ini ajarannya gimana? Tapi bukan berarti yang tua-tua juga semuanya begitu, enggak juga. Enggak gitu. Saya juga banyak menemukan di CD, di Dharmapala, di Hikmah Budi dan lain-lain ya. Koko dari Maga Budi ya. Ini kan yang generasi muda, senior, yang tua, banyak juga kok yang terbuka gitu. Banyak. Justru orang-orang seperti ini yang harus dikasih panggung. Betul. Gitu. Kayak Ko Ananta ini kan. Ko Ananta ya masih pemuda gitu kan, dikasih panggung ya. Ya inilah caranya untuk menyebarkan spirit universal ini gitu. Bener, setuju sekali. Saya kenal ada satu kayak semacam komunitas namanya, ini promosi sedikit ya. Namanya itu Buddhist Worship. Buddhist Worship ini dia komunitas yang saya baru ketemu itu sama bosnya itu 2 minggu belakangan. Cuman begitu saya pelajari, ini keren juga gitu kan. Kenapa? Karena dia mengundang bante-bante gaul, romo-romo gaul, yang benar-benar dia memberikan panggung untuk orang-orang yang punya pemahaman yang toleran. Ini kita perlu dukung teman-teman. Jadi kita nggak, istilahnya gini, biarlah yang tua-tua atau yang pemahamannya seperti yang dulu, biarlah mereka diberi panggung di wihara. Cuman kita sebagai anak muda kita harus kreatif. Kita jangan cuman berpatok pada wihara tok gitu loh. Tapi kita harus ayo bikin kayak begini contoh nih. Kayak podcast begini ya kan. Ada Dasa Paramita podcast itu juga bagus-bagus. Jadi sekarang salurannya banyak. Nggak cuma sekedar satu saluran TVRI gitu kan. Tapi banyak, kita bisa milih. Mau Indosiar boleh. Mau Antv boleh. Mau HBO juga bisa. Ya kan. Gitu. Ibaratnya kayak contoh deh. Kita makan ayam. Ya kan.
kita makan ayam tuh nggak mesti semuanya tuh ayam bakar. Memang ayam bakar itu mungkin menu yang paling sederhana. Cuman kan sekarang anak-anak muda pengennya ayam goreng, ayam geprek, ya kan? Tambahin. Dikasih mozzarella. Ya mau mozzarella. Jadi istilahnya kita itu tetap ayam, sajiannya tetap ayam. Cuman cara penyajiannya ini yang kita harus bisa membedakan sesuai dengan segmennya. Jadi nggak bisa dipukul rata, semua Buddhis harus begini ya. Nggak bisa. Iya, itu otoriter banget ya. Otoriter. Oke kok, permasalahannya berarti dari semua yang kita bahas tadi adalah sebetulnya berasal dari sektarian. Dampaknya kemana-mana ya. Ada regenerasi gitu kan. Sampai ke regenerasi, kemudian fanatisme yang berlebihan sehingga menyebabkan perpecahan di internal umat Buddha sendiri. Oke. Di luar poin itu ada apa lagi nih? Kalau tadi kita sempat ngomong di belakang kan umat Buddhis ini sangat apatis terhadap atau kurangnya melek politik. Betul. Gitu. Betul sekali. Minim hubungan dengan pemerintah. Benar. Tanggapannya gimana kok? Gini, ini satu hal yang agak miris juga karena saya mengamati ini dalam komunitas saya juga. Jadi kemarin kita sempat ada yang namanya vaksinasi massal ya. Vaksinasi massal. Dan hampir umat Buddha nggak kebagian. Kenapa? Ternyata karena umat Buddha ini banyak yang tidak punya kontak atau komunikasi dengan pihak-pihak yang berkuasa. Padahal hanya pihak-pihak yang berkuasa, pemerintah ya, dalam tanda kutip pemerintah, negara punya akses untuk memberikan dana, untuk memberikan pelayanan seperti vaksin. Kemarin ini kita sampai debat, di komunitas kita sampai debat. Di mana sih kok kalau boleh tahu daerah mana? Di Tangerang. Tangerang itu kita sampai debat, sampai bilang gini, kenapa yang Tangerang Selatan itu dapat nih vaksinnya, tapi yang Tangerang lain itu belum pernah dapat, ya kan? Kemudian yang Tangerang Selatan pun, walaupun kita dapat vaksin, itu hanya untuk beberapa kelompok. Jadi istilahnya nggak semua umat Buddha, tapi hanya untuk beberapa romo-romonya dari majelis tertentu. Kebetulan majelis saya. Disitulah kita mikir, ini kenapa begini kan? Begitu saya tanya, cari tahu, ternyata memang ya karena kita sendiri nggak punya kontak, kekuatan, akses ke sana. Karena terlalu eksklusif mungkin ya. Oh iya, kita merasa bahwa selama ini kita baik-baik aja kok dengan eksklusif. Kita merasa asik di dalam sendiri, jago kandang yang tadi kau bilang. Bener ya. Kita merasa ya udah kita ngurusin di dalam aja, kita ngurusin puja dan sebagainya. Tapi kan di luar sana jangan lupa loh, ada orang-orang yang berjasa buat kita. Contoh yang paling gampang deh, misalnya kita nggak usah ngurusin vaksin dulu. Itu tanah wihara itu dapat dari mana izinnya? Pemerintah. Betul. Kita pernah nggak sowan sama pemerintah misalnya? Ini yang selalu saya tanyain sama teman-teman Buddhis. Kalian pernah nggak sowan sama pemerintah? Undang pemerintah ke sini. Undang pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Betul. Karena ini yang membuat kita jadi punya komunikasi. Dengan kita punya komunikasi, namanya apa? Kita itu kalau kita kenal maka kita sayang, nggak kenal nggak sayang. Kalau kita bisa kenal, kita punya hubungan baik dengan yang lain, kita itu diakui teman-teman, dan kita ini dihormati. Setiap kali kita ada sesuatu, kita yang akan dikontak. Contoh nih, wihara saya itu pernah dapat ancaman bom. Wihara di tempat saya. Waktu kasus Myanmar dulu atau? Ya Myanmar. Ya. Jadi ada impact-nya ke sini ya. Impact-nya 30 wihara di Tangerang, di Banten itu kepung. Kabarnya 30 ini yang sudah masuk target operandi para teroris. Kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Orang-orang yang biasa main di luar. Dan orang-orang yang biasa main di luar inilah yang punya akses ke TNI. Ngamanin. Coba kalau nggak ada. BIN lah, apa. BIN segala macam. Coba kalau nggak ada. Kalau kita asik di dalam aja. Tiba-tiba wihara kita dibom, kita nggak tahu. Kita nyalain siapa. Kita mau minta tolong sama siapa? Ntar nyalain lagi antar umat Buddhanya lagi, berantem lagi. Contoh yang paling gampang gini juga sih. Saya sering ngobrol sama teman-teman NU ya. NU ini kan kita bisa andelin ya untuk toleransinya, Nusantara banget. Saya pernah ngobrol dan itu yang buat saya sedih gitu. Saya sedih bukan karena gimana, tapi dia cerita. Dia bilang, kita ini berjuang untuk belain minoritas. Terus sampai segitu kan? Kemudian saya bilang, iya sih Pak. Lalu dia bilang, iya tapi dari minoritas dukung kita nggak? Punya kaitan nggak sama kita? Kontak kita nggak? Enggak. Inilah, jadi istilahnya gini loh, dalam agama Buddha, kita itu ada yang namanya, kita itu bersyukur dan kita membalas kebaikan. Ya kan?
Di mana gimana cara kita ngebalas kebaikan kita terhadap NU misalnya, Muhammadiyah atau pemerintah yang selama ini udah ngelindungin kita. Bagaimana Imlek itu bisa jadi apa namanya diakui gitu loh. Iya. Dan apa namanya ya bagaimana aktivitas keberagaman ini bisa ada kan tidak terlepas dari kontribusi NU juga sih. Bener. Dan inilah yang kita sebenarnya kita harus dekat gitu ya istilahnya. Kita jangan jago kandang yang cuman maunya ini. Ya bisa sih di hutan aja. Kalau di hutan ya kita terserah mau ngapain juga. Cuman kan kita hidup bernegara loh. Kita ini warga negara loh, bukannya cuman umat Buddha. Kita adalah umat Buddha warga negara Indonesia. Makanya kita harus bisa berwarga negara. Kita sebagai umat Buddha mungkin itu patokan kita. Kita jalankan sila, dana, samadhi. Tapi sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa umat Buddha lakukan buat negara kita? Dan ini yang sangat minim kalau saya lihat. Gitu kan? Solusinya bagaimana kok? Solusinya sebelum ke solusi, impact-nya apa? Selain dari vaksinasi tadi ya, ini menarik juga ya. Impact-nya apa lagi? Impact-nya banyak sebagai contoh nih, pendanaan. Banyak umat Buddha kita atau organisasi Buddhis kita itu yang istilahnya ya kalau pemerintah bilang ini ada pendanaan nih, silahkan nanti kalian anggaran ya kan, silahkan kalian apply ya kan, karena pemerintah nggak mungkin satu-satu dia deketin. Siapapun organisasi manapun, ayo datang ke kita kasih anggaran karena emang anggaran itu sudah ada. Betul. Dari Kementerian Agama sudah dikasih buat kita. Kita nggak mau ngambil. Ngomongnya apa? Ya kalau ngomong sama pemerintah nanti ada ininya, ada itunya. Jadi kita tuh udah kebanyakan mikir jelek dulu. Iya. A priori duluan. Pemerintah langsung mikirnya apa? Politik. Padahal dibilang agama Buddha tidak berpolitik. Ya sebenarnya bukan gitu sih gitu istilahnya. Siapa bilang agama Buddha tidak berpolitik kan gitu. Dulu saya pernah dikritik sama seorang Romo juga. Saya waktu itu pernah nulis satu hal di status di Facebook bahwa Sang Buddha itu berpolitik. Nah, saya dikritik. Itu ada podcast kita judulnya itu Buddha Gautama juga berpolitik nanti. Yang ngomong Eko Nugroho. Oke. Kemudian saya dikritik, kenapa kamu bilang Buddha Gautama itu berpolitik? Nah, saya jelasin. Sebenarnya ketika Buddha Gautama bisa memisahkan dua suku yang berperang untuk sumber air, itu pun berpolitik. Cuman mungkin bukan politik praktis, saya bilang. Politik kita tuh ada dua, teman-teman. Politik kebangsaan sama politik praktis. Kita tidak berpolitik praktis. Kita tidak mendukung PDIP misalnya, atau Hanura, atau Nasdem. Kita enggak. Kenapa? Karena kita mau netral. Tapi ada yang namanya politik kebangsaan. Di mana kita mendukung pemerintah untuk melaksanakan program-program pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Ingat loh, dalam agama Buddha, itu ada satu suta, ya saya lupa sutanya apa, tapi di situ ada salah satu bilang begini, salah satu sumber kejayaan dari sebuah negara itu adalah ketika rakyatnya mengikuti pemerintahnya, ketika rakyatnya menghormati pemerintahnya, gitu. Bahkan ada satu momen ketika Sang Buddha datang ke satu kerajaan itu bagus sekali. Ternyata dikasih tahu karena rakyatnya itu sangat setia sama pemerintahnya, punya hubungan baik dengan pemerintahnya. Artinya apa? Dalam agama Buddha kita perlu berpolitik kenegaraan, bukan politik praktis ya. Kita tidak boleh berpolitik praktis, tapi politik kenegaraan sangat penting. Tertuang dalam suta juga. Ada juga. Dalilnya ada. Jadi bukannya, nggak boleh berpolitik. Bukan begitu. Maksudnya inilah yang dibilang tadi yang saya bilang. Regenerasi ini yang agak nggak berjalan ya. Karena mungkin generasi tua kita paham. Kenapa mereka sampai mungkin agak alergi dengan politik? Impact Orde Baru, kemudian rata-rata kan Chinese ya kan, di mana kita itu G30 SPKI, tapi benar. Akhirnya mereka jadi udahlah eksklusif, nggak mau lagi yang namanya ke politik dan sebagainya karena image-nya udah politik jelek nih. Tapi coba kalau kita politik secara umum, ayo kita bangkitkan bangsa ini. Gimana umat kita bisa membangun bangsa ini? Kenapa kita lihat kayak Katolik, Kristen itu mereka berjayanya luar biasa dan mereka didukung sama pemerintah dan mereka itu ada perwakilan di setiap partai. Makanya kenapa mereka ini lebih gampang untuk dapat pendanaan misalnya, atau lebih gampang untuk kalau seandainya ada umatnya yang didiskriminasi, ya kan? Kemudian begitu umatnya didiskriminasi, langsung kan yang mendiskriminasinya itu langsung masuk bui atau materai 10.000 kan, ya gitu kan banyak kayak gitu kan. Kita dulu Buddha Bar tahunan itu berkali-kali. Kalau misalnya dibikin agama lain misalnya, sorry ya teman-teman, misalnya Muhammad Bar atau Yesus Bar.
Itu mungkin satu malam rata itu. Iya. Tapi kalau Buddha Bar waktu itu berapa tahun tuh ya? 4-5 tahun. Kita berjuang terus kan. Iya. Sama kayak gini contoh. Di wihara saya itu juga depannya itu ada hotel. Jadi gini lucu, wihara harusnya itu tanah wihara dibangun hotel. Kenapa bisa begitu? Karena kita kalah. Kita nggak punya dukungan politik. Ketika terjadi pencaplokan tanah oleh pihak hotel, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak punya dukungan. Kita nggak punya kayak, ayo nih ada perwakilan apa yang mendukung, kita nggak ada. Kasarnya polos. Mas Buddhis ini polos, jadi gampang diginiin lah, cek gitu kan. Gampang dibegoin lah. Iya. Dan kenapa istilahnya banyak orang-orang radikal itu yang mencoba kita terus kan, mencobai kita ya karena kita itu gampang diginiin. Iya. Karena apa? Kita nggak punya backingan, kita nggak punya bantal gitu loh. Nah, bantal itu apa? Itu kekuatan politik. Dan kita nggak punya. Kalau kita mau ngelihat ya dalam sejarah agama Buddha, kita ngelihat kenapa agama Buddha bisa meluas mulai dari Afghanistan sampai Indonesia. Itu karena ada Asoka. Iya. Kaisar. Sampai Yunani juga. Sampai Yunani, begitu. Dan mereka punya satu pemahaman namanya Stoicism, itu pun Buddhis Yunani. Kenapa bisa begitu? Karena ada Asoka, raja, dan dia punya perlindungan. Dia melindungi agama Buddha. Bahkan pilar roda dharmanya itu jadi simbol negara di India. Simbol negara di India sekarang. Sama yang singanya gitu kan? Iya, itu kan jadi simbol negaranya dia. Kenapa bisa? Karena itu kekuatan politik. Jadi kalau kita bilang, Buddhisme nggak boleh ada politik, habis. Kenapa Buddhisme di Afghanistan habis? Kenapa Buddhisme di Indonesia habis? Kenapa Buddhisme di negara-negara kayak seandainya di India aja sekarang udah minoritas sekali? Karena tidak ada dukungan politik. Kita harus sebagai umat Buddha di Indonesia, apalagi umat kita kecil, kita harus punya dukungan politik. Sebenarnya Buddhis mungkin sudah mulai nih. Kalau aku melihat mungkin 2000-an awal organisasi-organisasi yang bergerak karena sosial kebangsaan seperti Hikmah Budi atau mungkin Dharma Budi. Nah, itu dulu bisa dibilang menjadi musuh komunitas Buddhis sih. Sorry itu saya. Karena seperti yang Koko tadi bilang, orang Buddhis ini kan sangat alergi dengan politik. Sementara orang-orang yang berkumpul di organisasi tadi itu dekat dengan politik atau menjurus. Mereka punya pemahaman berbeda bahwa kita itu memang harus berpolitik, tapi berpolitik yang sampai satu tahun kenegaraan, benar. Jadi musuh komunitas. Tapi sekarang sudah berubah sih aku lihat dengan era digital yang semakin menggaung, karena kan informasi semakin terbuka ya, orang juga semakin terbuka sih pemahamannya. Betul. Aku rasa sih harapannya sih ya yang generasi sekarang yang muda-muda ini udah mulai melek politik sih kalau aku lihat. Udah mulai melek nih. Karena kan apa ya namanya, banyak juga nih influencer ya, misalnya kayak Deddy Corbuzier misalnya atau siapa, itu kan sangat mengedukasi gitu loh kan. Jadi semoga sih kedepannya juga kita bisa nggak apatis lagi gitu loh, harus semakin melek politik, karena kan kepedulian itu kan bagian dari Buddhisme kan. Iya gitu betul, itu adalah bagian dari bagaimana kita punya yang namanya kesetiaan, hormat. Dalam Sigaloada Sutta, ini kalau kita ngomongin sutta nih, mau berat sekalian gitu ya, itu ada bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara. Itu dijelasin, kan ada 6 poin kan, hubungan antara teman, orang tua dan anak, istri dan suami, atasan bawahan, guru dan murid, sama negara. Istilahnya. Jadi kita harus bisa juga paham bahwa ini pun dalam agama Buddha pun tidak salah. Apalagi malah harus. Karena dalilnya ada. Dan Manggala Sutta pun bilang kan, semoga raja bertindak benar. Artinya apa? Ya ada raja di situ. Artinya kita nggak bisa eksklusif. Semoga raja bertindak benar kan, kita doakan raja, kita doakan pemerintah, kita dukung pemerintah. Dengan cara apa? Ayo kita mulai bergerak. Dan kalau kita tarik tadi cerita soal Asoka, mundur lagi ke sumbernya deh. Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha itu tokoh politik. Anak raja, pangeran gitu loh. Bagaimana tadi dia bisa mendamaikan suku yang mau perang, mensejahterakan rakyatnya. Itu kan tokoh politik. Saat kecil dia pasti juga diajarkan bagaimana ilmu-ilmu kepemimpinan, bagaimana memimpin kerajaannya agar mereka sejahtera gitu kan.
Buddhis itu tokoh politik. Bagaimana dia berupaya untuk menentang sistem kasta yang ada di India. Itu tokoh politik gitu loh. Bener. Dan itu pun politik ya. Waktu itu kasta luar biasa. Tapi Pangeran Siddhartha bilang, nggak usah ngikutin kasta. Yang mau belajar silakan. Yang sampingnya kasta Sudra, sampingnya kasta Satria, itu kan politik. Itu namanya politik. Maksudnya gini loh, politik itu dalam arti luas ya. Itu adalah satu kebijakan. Namanya politics, diambil dari kata policy. Jadi bukan ada politik artinya partai atau yang berkaitan sama kekuasaan, tapi kebijakan. Kebijakan bagaimana nih? Bahkan yang contoh aja, dalam kita berkomunitas aja kita punya politik. Contohnya apa? Dalam komunitas ada namanya ketua komunitas. Itu pun berpolitik. Dalam keluarga, bapak sama anak sama istri itu pun berpolitik. Istilahnya politik dalam arti luas. Bapak punya peran, ibu punya peran, anak punya peran. Itu contohnya. Setuju. Bahkan sebetulnya kita yang komunitas Buddhis yang merasa alergi politiknya sebetulnya berpolitik juga gitu loh. Itu kan sektarian fanatisme sektarian yang berlebihan itu politik yang nggak sehat justru. Benar. Bagaimana bisa mengklaim kita alergi politik? Lu sendiri mempraktikkan politik yang nggak sehat gitu loh. Benar. Lu udah, kita lebih baik nggak usah gagap, ngomong aja kita berpolitik tapi berpolitik kebangsaan seperti yang Ko Ananta bilang. Benar. Gitu loh. Memang kita harus bisa berbangsa. Ini bangsa kita. Gitu. Kita gini ya teman-teman. Kita bukannya umat Buddha yang kebetulan lahir di Indonesia. Kita ini orang Indonesia, warga negara Indonesia beragama Buddha. Nah, beda tuh pemahamannya kan. Kalau umat Buddha kebetulan lahir di Indonesia, ya silahkan kamu eksklusif. Cuma kamu nggak dapat apa-apa. Dan kamu nggak akan bisa dilindungi sama pemerintah. Kenapa? Karena kamu umat Buddha yang kebetulan lahir di Indonesia. Tapi kita ini warga negara Indonesia. Gitu. Tiba-tiba kan. Padahal dalam agama Buddha sendiri dibilang kita bisa lahir di Indonesia karena kita punya kaitan karma dengan Indonesia. Ya udah, apa yang bisa kita lakukan buat Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan buat negara kita? Ya kan? Selama ini berapa banyak jasa negara kita buat kita? Buat kita deh. Contoh kita makan, nih minum. Ini airnya dari Indonesia. Kita makan, ini kue dari Indonesia. Kita makan nasi, siapa yang nanam? Petani Indonesia. Jadi kita gimana cara kita supaya kita ini bisa membalas kebajikan mereka? Ya dengan cara kita mengikuti, ikut serta, aktif dan sebagainya. Pemilu jangan golput. Aktif memberikan masukan terhadap pemerintah. Kalau mau yang lebih ekstrim lagi ya ikut kaderisasi, kemudian nanti terjun ke politik secara langsung. Karena politik itu bisa dibilang salah satu kendaraan atau metode untuk mencapai semoga semua makhluk berbahagia. Betul. Satu kebijakan, impact-nya bisa ratusan juta orang loh. Betul. Kebijakan benar, semua orang berbahagia. Kebijakan salah, semua orang menderita. Impact-nya besar gitu loh. Kayak misalnya kemarin kebijakan soal Kartu Indonesia Sehat. Impact-nya kan banyak. Berapa banyak orang BPJS, berapa banyak itu orang yang dapat manfaat kan? Itu buddhistik banget. Sangat Buddhis. Oke. Closing statement kok. Gimana? Harapannya bagaimana ke depannya bagi komunitas Buddhis atau generasi muda untuk menjawab segala tantangan yang ada? Secara pribadi ya. Kalau secara pribadi saya mengajak teman-teman, ayo jangan tinggalkan agama Buddha. Ini gitu loh. Kenapa? Karena kalian lihat saya bahkan dari agama sebelah pun saya pindah ke agama Buddha. Gitu istilah. Jadi jangan teman-teman gampang sekali termakan sama wah ini ada harapan apa segala macam ya kan. Tapi kita sebagai umat Buddha kita kuatin keyakinan kita dengan cara apa? Belajar yang banyak. Ya kan, belajar dengan cara kita terserah, tapi dengan cara kita belajar, kita meyakini bahwa agama Buddha itu membuat kita bahagia dan membuat saya yang tadinya suka melanggar sila nggak melanggar sila lagi, mengurangi pelanggaran sila. Kan di situ kan ada satu benefit. Nah, itu yang pertama secara pribadi ya. Yang kedua secara komunitas, kita sebagai umat Buddha teman-teman, kita kembangkanlah universalitas. Kita jangan lagi melihat perbedaan, tapi kita lihat persamaan. Kalau orang kita lihat perbedaannya, yang ada berantem melulu. Tapi kalau orang berbeda sekalipun, kita lihat persamaan, yang ada persahabatan. Berbahagia semua kan? Semoga semua makhluk hidup berbahagia, karena kita ngelihat semua kesamaan. Sama seperti Sang Buddha ngelihat kesamaan semua makhluk, apa? Punya kesadaran. Dia ngelihat itu aja. Bahkan dibilang, dalam setiap makhluk ada benih Buddha. Kesamaannya kan? Ada benih Buddha di semua makhluk. Jadi sama seperti kita. Kita lihat kesamaannya. Kesamaannya apa? Ya udah, kita sama-sama punya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu, ya kan? Selama yang namanya punya Buddha, Dhamma, dan Sangha, gak usah berantem, gak usah ribut. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua,
kita sebagai umat Buddha yang pemuda nih ya, kita harus lebih kreatif. Kita harus lebih banyak berkarya seperti ini, seperti yang ditunjukkan sama CD, ya kan? Bikin podcast apa segala macam yang bisa menciptakan peluang bagi teman-teman yang muda yang lain untuk belajar juga, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, ayo kita jangan eksklusif. Ini yang paling penting, jangan eksklusif teman-teman. Teman-teman sebagai penerus generasi muda harus bisa punya wawasan kebangsaan, punya wawasan sosial. Jangan cuman jadi katak dalam tempurung. Dalam Manggala Sutta dikasih tahu, berpengetahuan luas itulah berkah utama. Jadi kita punya berpengetahuan luas, gimana caranya kita bisa gaul sama teman-teman kita dari pemerintahan. Dengan cara seperti itu saya yakin umat Buddha ke depan, 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, mungkin akan berjaya. Kalau kita mulai dari sekarang. Tapi kalau kita aja berantem melulu, kemudian gampang terseret ke agama sebelah, kemudian kita eksklusif, ya udah tinggal nunggu waktu deh. Sayang kan teman-teman, istilahnya gini, saya aja ngerasa hidup saya bahagia hanya karena saya mengenal agama Buddha, gitu. Dan orang-orang seperti saya tuh banyak di luar, gitu. Kalau seandainya tidak ada wihara, mungkin saya masih di Alexis. Iya kan, berantem udah hancur, dan mungkin saya juga nanti lahirnya nggak akan jadi bahagia jadi manusia, tapi mungkin saya bisa di alam neraka. Ya kan, artinya apa? Jangan pernah remehkan kehadiran agama Buddha di Indonesia, dan kita punya tanggung jawab untuk melestarikannya. Itu sih. Siap. Thank you banget atas sharingnya, luar biasa ya Ko Ananta ini, sangat luas sekali wawasannya, dan semoga menginspirasi ya bagi kita semua yang menyaksikan ini. Semoga spirit Ko Ananta ini dapat menyebar ke teman-teman semua. Maklum motivator. Motivasi terus ya, gitu ya. Thank you Ko. Ya, sama-sama. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tos. Oke. Thank you Ko. Stay awake just to hear you breathing, while you smile when you're sleeping, while you're far away and breathing. I will spend my life in this sweet surrender. I will stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, don't wanna close the door, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Even when I dream of you, sweetest dream will never do. I'll still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Sebenarnya Inggrisnya ada salah tadi. Udahlah, bodoh lah. Apa santai aja. Bodoh. Ini kan improvise. Iya.